Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, moderator dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan membahas mengenai materi sediaan larutan. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Baik, adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ialah saya sendiri, yang kedua ialah saudari Risma, yang ketiga ialah saudari Elviani Sibai, dan yang terakhir ialah saudari Berliani Mutiara Utina. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada saudari Risma untuk membahas mengenai materi mengenai sediaan larutan. Dan kepada saudari Risma, saya silahkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma akan menjelaskan mengenai definisi larutan, karakteristik dan spesifikasi sediaan. Definisi larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, misal terdispersi secara molekuler dengan pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karakteristik dan spesifikasi sediaan. Sediaan farmasi dalam bentuk larutan memberikan beberapa karakteristik seperti 1. Sifat asam basa, 2. Buffer atau dapar, 3. Isotonitas, 4. Viskositas, 5. Kecepatan pelarutan, 6. Toksisitas, dan yang ketujuh stabilitas. Sifat asam basa. Banyak obat merupakan asam atau basa lemah dan pembuatan kelarutan dan ketidakcampurannya tergantung pada sifat asam basa. Buffer. Larutan buffer adalah suatu sistem yang tidak dapat berubah pada pH yang terdiri dari asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya, atau protein yang bereaksi sebagai buffer. Selanjutnya, kecepatan pelarut. Kecepatan pelarut adalah kecepatan di mana solut berubah dari bentuk kristal, serbuk, cair menjadi molekul terdispersi dalam pelarut. Selanjutnya, prinsip larutan. Semua larutan dibuat dengan air sebagai pelarut. Larutan untuk pengukuran kuantitatif harus dibuat menggunakan zat yang ditimbang atau diukur lebih seksama. Pernyataan 1/10 mempunyai arti 1 bagian volume cairan atau 1 bagian bobot zat padat yang harus diencerkan atau dilarutkan dalam sejumlah pengenceran atau pelarut yang sesuai untuk membuat bagian atau volume akhir 10. Kecuali dinyatakan lain, pernyataan 20:5:2 berarti campuran beberapa cairan dengan perbandingan volume seperti yang disebut. Sekian pembahasan materi mengenai pengertian, karakteristik, dan prinsip sediaan larutan yang dijelaskan oleh saudari Risma, dan kepadanya terima kasih. Kita beralih ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudari Elviani Sibai, dan kepadanya saya silahkan. Baik, saya Elviani Sibai akan melanjutkan materi dari saudari Risma. Eksipien yang digunakan dalam sediaan larutan. Anti-coupling agent. Untuk mencegah kristalisasi gula di cap botol
maka umumnya digunakan alkohol polihidrik seperti sorbitol, gliserol, dan propylengikol. Pewangi flavor digunakan untuk menutupi rasa tidak enak dan membuat agar obat dapat diterima oleh pasien, terutama anak-anak. Flavor seperti asam sitrat, garam, dan monosodium glutamat kadang-kadang juga digunakan. Flavoring agent dapat tidak stabil secara kimiawi karena oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan adanya pengaruh pH. Zat pewarna. Zat pewarna ditambahkan ke dalam sediaan oral cair untuk menutupi penampilan yang tidak menarik atau meningkatkan penerimaan pasien. Zat warna yang ditambahkan harus sesuai dengan flavor sediaan tersebut. Zat warna harus non-toksik, non-iritan, dan dapat tersatukan dengan zat aktif serta zat tambahan lainnya. Dalam pemilihan zat warna harus dipertimbangkan juga masalah kelarutan, stabilitas, ketercampuran, konsentrasi zat dalam warna. Bahan pemanis. Pemanis digunakan untuk menutupi rasa pahit atau tidak enak dari bahan-bahan. Pemanis yang paling umum digunakan untuk selulosa, sorbitol, mannitol sakarin, dan aspartam. Antioksidan. Bahan yang dapat digunakan untuk menghambat oksidasi, contohnya asam aksorbat, asam malat, sodium aksorbat, dan lain-lain. Teknik pembuatan sediaan larutan. Larutan yang diaduk dengan bantuan panas. Metode ini umumnya untuk membuat sirup yang unsurnya tidak menguap atau tidak rusak oleh pemanasan dan kemudian didinginkan untuk membuat sirup dengan cepat. Penggunaan panas membantu melarutnya gula dan komponen sirup lainnya dengan cepat. Akan tetapi, harus hati-hati menggunakan panas berlebihan. Larutan yang diaduk tanpa bantuan panas. Proses ini digunakan pada kasus di mana pemanasan dapat menyebabkan berkurangnya zat aktif atau zat yang mudah menguap. Proses pengadukan memerlukan waktu yang lebih lama daripada dengan metode pemanasan, tetapi produk yang dihasilkan mempunyai kestabilan yang maksimal. Pemanasan obat dalam larutan. Metode ini ditempatkan dalam kasus yang mana seperti ekstraksi cair, tinkur, atau cairan lainnya. Digunakan sebagai sumber zat dalam pembuatan sirup. Kebanyakan tinkur dan ekstrak seperti itu mengandung bahan-bahan yang larut dalam alkohol dan dibuat dengan tambahan beralkohol. Permasalahan terkait formulasi dan teknik pembuatan. Pertama, polaritas. Senyawa polar akan larut dalam pelarut polar dan sebaliknya. Senyawa yang bersifat nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Sayangnya, konsep polaritas kurang jelas apabila diterapkan pada kelarutan yang rendah. Terbentuk misel dan berbentuk hidrat padat. Kosolven. Kosolven merupakan upaya meningkatkan kelarutan suatu zat aktif dengan cara modifikasi jenis-jenis pelarut yang digunakan. Adanya modifikasi polaritas dari sistem tersebut terhadap pelarut, zat terlarut, dan terbentuknya pelarut baru mengakibatkan terjadinya interaksi
tidak mudah diduga karena dari masing-masing pelarut dalam sistem campuran. Contohnya, gliserol, sorbitol, etanol, dan propilengikol. Suhu. Kebanyakan bahan farmasetis pada kenaikan suhu akan naik kelarutannya, kecuali bahan yang bersifat eksoterm. Pada peristiwa eksoterm, jika suhu dinaikkan, maka kelarutan zat akan berkurang karena reaksi bergeser ke kiri. Sedangkan pada peristiwa endoterm, bila suhu dinaikkan, maka kelarutan zat akan bertambah karena reaksi bergeser ke kanan. Salting out. Salting out merupakan peristiwa pengendapan zat terlarut, biasanya zat organik, disebabkan oleh penambahan sejumlah besar garam yang sangat mudah larut dalam larutan air dari senyawa organik. Peristiwa ini merupakan kompetisi antara garam dan senyawa organik terhadap molekul pelarut, yaitu air. Demikian pembahasan materi mengenai eksipien, teknik pembuatan, serta permasalahan yang terkait dengan formulasi dan teknik pembuatan mengenai sediaan larutan oleh Elviani Sibai, dan kepadanya diucapkan terima kasih. Mari kita melangkah ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Berliani Mutiara Utina, dan kepadanya disilahkan. Baik, saya Berliani Mutiara Utina akan melanjutkan materi dari Elviani Sibai, yaitu permasalahan terkait formulasi dan teknik pembuatan. Yang pertama, salting in. Salting in merupakan peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutan. Sebagai contoh adalah globulin, tidak larut dalam air tetapi dapat larut dalam larutan garam encer dalam air. Yang kedua, pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk senyawa kompleks yang larut disebut sebagai pembentukan kompleks. Sebagai contoh adalah larutan kofein di dalam larutan natri salisilat atau larutan natri benzoat. Senyawa kompleks ini bersifat reversible, mudah terjadi disolusi dan melepas zat aktifnya dan memberi efek terapi. Yang ketiga, common ion effect. Obat yang tak larut sering dibuat sebagai suspensi. Dalam sediaan suspensi terdapat keseimbangan antara partikel padat dengan larutan jenuhnya. Sebagai contoh ialah suspensi prokain penisilin. Yang keempat, ukuran partikel. Efek ukuran partikel dari zat terlarut dalam sifat keterlarutan terjadi apabila partikel mempunyai ukuran dalam submikro dan akan terlihat kenaikan kira-kira 10% dalam kelarutannya. Dan yang kelima, bentuk molekul. Sifat-sifat dapat melarutkan dari air sebagian besar disebabkan oleh ukuran yang kecil dari molekul suatu zat. Zat cair dapat mempunyai polaritas konstanta di elektrik dan ikatan hidrogen dapat menjadi pelarut yang ukuran baik bagi senyawa ionik. Hal ini disebabkan karena ukuran partikel suatu zat lebih besar dan akan sukar bagi zat cair untuk menembus dari melarutkan kristal. Contoh sediaan larutan. Yang pertama adalah larutan oral.
Larutan oral merupakan sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral. Kandungan larutan oral ini dapat berupa satu atau lebih zat aktif, dengan atau tanpa bahan pemberi aroma, perasa atau pewarna yang larut dalam air atau campuran konsolven air. Masyarakat umum biasanya disebut obat cair minum sebagai sirup. Yang kedua, eliksir. Eliksir sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-iksir. Zat aktif dilarutkan dalam campuran air dan etanol untuk meningkatkan kelarutan bahan obat eliksir. Biasanya tidak terlalu manis dan kurang kental karena kandungan gulanya lebih rendah dibandingkan sediaan larutan lain yang kandungannya lebih tinggi, kurang efektif, dan menutupi rasa dan bau zat aktif. Yang ketiga, larutan topikal. Larutan topikal adalah larutan yang biasanya mengandung air, tetapi sering mengandung pelarut lain seperti etanol dan poliol untuk penggunaan pada kulit atau dalam larutan lidokain oral topikal untuk penggunaan pada permukaan mukosa mulut. Yang keempat, larutan otik. Larutan otik merupakan larutan yang mengandung air, gliserin atau pelarut lain, dan bahan pendispersi digunakan untuk penggunaan pada telinga luar. Contohnya adalah larutan otik, neomisin, dan polimisin bisulfat. Yang kelima, yaitu potiones. Potiones adalah sediaan obat yang berupa cairan untuk diminum karena merupakan sediaan obat minum. Maka berbagai jenis sediaan cair yang digunakan secara peroral kadang disebut juga sebagai potio. Potio biasanya dibuat sedemikian rupa hingga dapat digunakan sebagai dosis tunggal dalam volume besar, umumnya 50 ml. Yang keenam, yaitu sirup. Sirup merupakan sediaan yang mengandung gula atau substitusi dari gula dalam kadar cukup tinggi dalam air. Biasanya juga ditambahkan bahan pewangi dan zat obat. Contohnya, sirup obat adalah sirup antitusif, antihistamin, antipiretik, dan sirup lainnya yang biasanya digunakan untuk pasien anak-anak. Yang ketujuh, koliria. Koliria merupakan sediaan cair berupa larutan steril yang jernih untuk cuci mata. Koliria harus steril, bebas partikel asing dan jernih. Dalam koliria dapat ditambahkan larutan dapar dan pengawet. Penyampinannya dalam wadah, gelas, atau plastik yang tertutup kedap. Dan yang terakhir yaitu ke-8, gargarisma. Gargarisma merupakan istilah lain untuk obat kumur. Tujuan dari penggunaannya adalah untuk pencegah infeksi tenggorokan. Saat digunakan, obatnya dapat langsung mengenai selaput lendir yang ada di dalam tenggorokan. Bentuk dari suspensi tidak cocok digunakan sebagai obat kumur karena obat bukan ditujukan sebagai pelindung selaput lendir. Demikian juga bahan berlendir tidak cocok sebagai obat kumur. Demikian dari saya. Demikian pembahasan materi mengenai contoh sediaan larutan oleh Saudari Berliana Mutiara Utina, dan kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi mengenai keuntungan dan kerugian sediaan larutan yang akan dibahas oleh saya sendiri.
Adapun keuntungan dari sediaan larutan, yang pertama merupakan campuran homogen, yang kedua dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan, dan yang ketiga dapat diberikan dalam larutan encer. Keempat, kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. Yang kelima, mudah diberikan pemanis, bau-bauan, warna, dan hal ini cocok untuk obat pada anak-anak. Yang terakhir, untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Adapun kerugian sediaan larutan, yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Kedua, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Hal ini disebabkan karena terdapat sebagian obat yang memiliki rasa dan bau yang sangat buruk, sehingga meski digunakan eksipien pewarna dan pewangi, tetap tidak bisa menutupi rasa dan bau dari obat atau zat aktif ini. Contohnya yaitu Sambiloto. Baik, demikian pembahasan materi mengenai sediaan larutan oleh kelompok 2, dan kepada pemateri diucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.